Maqam Ibrahim, batu tempat berdirinya Ibrahim, indah
Makana sholatin bi antusalu al-mahur at-tawaf, yaitu dijadikan tempat sholat di sebagiannya sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Yang pernah melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh pasti tahu ya. Di sini umumnya udah banyak yang berangkat haji kan, umroh ya udah pada banget ya. Kalau belum ya tahun depan mudah-mudahan kita bisa berangkat semua ya. Amin. Amin dong kalau amin ya berangkat. Wa fi qira'atin bi fadhil kha, artinya berita yang menjadikan. Kalimat wa takhiru ya, di riwayat yang lain dibaca wa takhudhu. Karena yang kita baca di dalam mushaf wa tahdu, kita baca yang sesuai di mushaf. Boleh dibaca wa takhudhu boleh. Kan dulu waktu awal-awal di mushafkan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan itu belum ada sakalnya, semuanya gundul semua, nggak ada sakal fathah, kasroh, dhamma, itu nggak ada. Disempurnakan di zaman Ali bin Abi Thalib. Di antaranya yang terkenal itu ulama yang menjadi tim membuat itu adalah Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Lalu dibuat titik Anda baca. Bayangkan kalau tidak berkembang ilmu sanad itu, tidak ada ulama atau sahabat yang memikirkan agar mudah membaca Al-Quran diberi tanda, kira-kira susah nggak bacanya? Susah. Orang baca Al-Quran yang ada sakalnya aja ribet, ya salah mulu, apalagi yang nggak ada sakalnya, yang ada titik-titiknya aja pasti lebih ribet. Tapi bid'ah itu, Al-Quran kan dulu agak ditulis di mushafkan, bahkan agak ada sakalnya dibuat oleh sahabat. Bid'ah apa? Kagak. Ya, itu adalah media untuk mempermudah di dalam agama, bukan hakikat dari agama, bukan ibadahnya. Karena bid'ah itu hanya ada di dalam ibadah. Tapi kan baca Al-Quran itu ibadah tidak, tapi mushafnya membacanya itu, tulisannya itu, ya, itu fasilitas dalam ibadah, itu teknis. Jadi nggak semua perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu disebut bid'ah. Tidak. Bid'ah itu kalau kaitannya dengan masalah ibadah. Wa akhirna ila Ibrahim, wa akhirna, dan kami perintahkan ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan kepada Ismail, wa amarnahuma, kami perintahkan kepada keduanya, an agar untuk tahiran, membersihkan baiti, rumahku, yaitu Ka'bah, minal ausan, dari berhala-berhala yang disembah di Tuhan. Dari zaman Nabi Ibrahim banyak orang yang ibadah di tanah suci, di Ka'bah, yang mereka menjadikan itu sebagai tempat wasilah, memintanya kepada Allah, tapi menyembahnya, meminta kepada selain Allah, yaitu kepada berhala. Makanya setelah itu di zaman Nabi begitu Futuh Mekah, itu yang namanya Ka'bah dikeluarin, dalamnya ada ratusan berhala dihancurkan. Karena memang kecenderungan manusia seperti itu. Dibuat patung, mungkin awalnya hanya untuk seni, nama-nama disembah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, nabinya masih hidup, ya, setelah naik ke darat melewati lautan yang dibelah, diselamatkan kurang lebih 600.000 pengikut Nabi Musa. Begitu Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari 40 malam, cuma 40 hari doang ditinggalinnya. Begitu kembali, apa yang terjadi? Sebagian pengikutnya ada yang menyembah patung dan terbuat dari emas dalam bentuk anak sapi yang dibuat oleh Musa Samiri. Makanya dalam sejarah ada nama dua Musa yang
Musa bin Imran. Kalau Musa Samiri itu Musa yang membuat patung yang disembah oleh Bani Israil. Yang menurut sebagian ulama Musa Samiri adalah Dajjal. Ya. Kalau Musa bin Imran yaitu Nabi Musa alaihi salam. Imran juga terkenal, ada dua, ada Imran bapaknya Siti Maryam, ada Imran bapaknya Nabi Musa. Itu dulu dalam catatan sejarah. Kalau sekarang Pak Imran dan Imran banyak, itu dalam catatan sejarah. Ada kecenderungan ke sana karena memang dimasuk dibisikkan oleh setan. Makanya sekarang banyak patung-patung yang dibuat, yang bagus, yang megah, yang mungkin tujuan awalnya yaitu untuk kesenian, untuk kultur budaya. Tapi umat harus dijaga, harus dibimbing. Jangan salah memahami itu. Kenapa salah memahami? Jangan sampai ujungnya nanti itu akidahnya lemah. Itu patung yang dibuat harusnya hanya untuk kesenian, tapi disembah. Benar tidak? Di depan polsek ada patung enggak? Hah? Di depan orangnya ada patung enggak? Ada. Ada patung apa? Mau budaya ada. Itu kalau misalkan masyarakatnya akidahnya ada dijaga, bisa aja suatu saat 100 tahun kemudian disembah. Makanya dikhawatirkan tentang kesenian yang kaitannya kultur yang seperti itu saja. Tapi nggak jadi masalah kalau memang akidah umat ini bagus, akidah umat ini kuat. Dibersihkan Ka'bah Baitullah dari berhala-berhala, litaifina wal akifina, untuk orang-orang yang melaksanakan tawaf dan wukuf. Ay al-muqina fihi al-muqinina, orang yang diam di sana untuk beribadah kepada Allah. Wa ruk'is sujud, yang mereka rukuk, mereka sujud. Jam'u ra'in wa sa'ilin al-musallin, mereka yang melaksanakan sholat. Jadi di zaman Nabi Ibrahim sholat itu udah ada, cuma sholatnya berbeda, ibadahnya berbeda, caranya, kaifiahnya, tapi sholatnya enggak ada. Nah, sholat yang tetap seperti yang kita laksanakan sekarang, ibadah yang kita laksanakan sekarang, yaitu ibadah yang disyariatkan kepada umatnya Rasulullah SAW, yang kewajibannya itu terlaksana mulai dari peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kalau menyembah kepada Allahnya, sholatnya itu udah ada, cuma beda-beda. Ada yang sujud doang, ya, ada yang rukuk doang, itu beda-beda. Tapi sholatnya, ibadahnya kepada Allah itu sudah ada, termasuk dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idqala Ibrahim, wa idqala, dan tatkala berdoa Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi wahai Tuhanku, ij'al, jadikan